Halo, selamat datang kembali di Senandika Filsafat, tempat kita belajar memahami hidup melalui suara-suara sunyi para filsuf. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi, supaya kamu gak ketinggalan setiap kali ada video terbaru dari kami. Hari ini, mari kita pelan-pelan merenungkan satu hal yang seringkali kita genggam terlalu erat, kecemasan. Mengapa kita sering merasa terbebani oleh hal-hal yang belum tentu terjadi? Mengapa pikiran kita begitu mudah terseret ke dalam pusaran kekhawatiran yang tak berujung? Dalam video ini, kita akan menelusuri seni melepaskan beban pikiran, sebuah seni yang diajarkan oleh para filsuf Stoik seperti Epictetus dan Marcus Aurelius. Seni untuk hidup tanpa kecemasan, bukan karena dunia ini selalu ramah, tapi karena kita bisa memilih bagaimana menanggapi dunia. Cemas seringkali bukan datang dari dunia luar, tapi dari bayangan-bayangan yang kita ciptakan sendiri. Epictetus pernah berkata, "Bukan peristiwa yang mengganggu manusia, tetapi cara manusia menafsirkan peristiwa itulah yang membuatnya menderita." Bayangkan seseorang yang sedang menunggu hasil wawancara kerja. Hasilnya belum keluar. Tidak ada yang tahu pasti bagaimana keputusannya. Tapi pikirannya sudah berlari kemana-mana, membayangkan penolakan, kegagalan, rasa malu, dan rasa tidak cukup. Padahal, pada kenyataannya, yang terjadi hanyalah menunggu. Tidak lebih. Tapi justru dalam ruang-ruang kosong itulah, pikiran kita sering menyusup dan menciptakan cerita. Cerita yang mengganggu ketenangan. Cerita yang bahkan belum tentu terjadi. Cemas tumbuh dari ketidakmampuan menerima ketidakpastian. Kita ingin tahu segalanya. Kita ingin kendali atas hal-hal yang bahkan bukan milik kita untuk dikendalikan. Marcus Aurelius pernah berkata, "Jika kamu terganggu oleh sesuatu dari luar, penderitaan itu bukan karena hal itu sendiri, tapi karena penilaianmu terhadapnya. Dan kamu punya kuasa untuk mengubah penilaian itu." Kecemasan bukanlah musuh. Ia adalah sinyal. Ia adalah ajakan untuk kembali ke saat ini. Ke apa yang benar-benar sedang terjadi. Bukan ke apa yang dibayangkan. Salah satu prinsip dasar dalam ajaran Stoikisme adalah ini. Bedakan antara apa yang bisa kamu kendalikan dan apa yang tidak. Epictetus membuka bukunya Enchiridion dengan kalimat sederhana namun tajam. Beberapa hal berada dalam kekuasaan kita, dan beberapa hal tidak. Apa yang bisa kita kendalikan? Respons kita. Pilihan kita. Nilai-nilai yang kita pegang. Sikap kita terhadap sesuatu. Apa yang tidak bisa kita kendalikan? Opini orang lain. Masa lalu. Masa depan. Cuaca. Keputusan orang lain, keberuntungan. Tapi justru disinilah letak sumber kecemasan. Kita terlalu fokus pada apa yang di luar kendali kita. Kita cemas karena hasil. Kita cemas karena pendapat orang. Kita cemas karena masa depan. Padahal, semua itu bukan milik kita. Bayangkan seseorang menanam benih. Ia bisa memilih tanah terbaik, menyiram setiap hari, dan memberi pupuk. Tapi ia tidak bisa memaksa benih itu tumbuh dalam semalam. Ia tidak bisa mengatur cuaca. Ia hanya bisa menjaga proses. Begitu juga dengan hidup. Kecemasan perlahan surut ketika kita belajar berkata, "Aku akan melakukan yang terbaik, dan selebihnya, aku lepaskan." Itulah kekuatan sejati, bukan kendali atas dunia, tapi kendali atas diri sendiri. Ketenangan bukan sesuatu yang datang begitu saja. Ia harus dilatih, hari demi hari, seperti otot yang menguat dengan latihan rutin. Dan latihan itu bernama kesadaran. Marcus Aurelius, kaisar sekaligus filsuf Stoik, pernah berkata, "Lihat ke dalam dirimu. Di dalam dirimu ada sumber kebaikan yang tak pernah kering, selama engkau terus menggali." Kesadaran adalah menggali itu. Ia muncul saat kita berhenti, dan hadir. Cobalah sesekali duduk tanpa melakukan apa-apa. Dengarkan suara napasmu. Rasakan detak jantungmu. Perhatikan pikiran yang datang dan pergi. Tanpa dihakimi. Tanpa diburu-buru. Kebanyakan dari kita hidup seperti pelari maraton yang lupa berhenti, terus melaju dari satu hal ke hal lain, dari notifikasi ke notifikasi, dari target ke target. Lalu kita heran, kenapa batin kita lelah? Ketenangan hadir saat kita berhenti, dan benar-benar hadir. Bukan untuk mencapai sesuatu, tapi untuk menyadari. Saat ini, aku cukup.
Kesadaran mengajari kita untuk tidak bereaksi pada setiap bisikan pikiran. Tidak semua pikiran perlu dipercayai. Tidak semua dorongan perlu dituruti. Latihlah diam. Latihlah hadir. Disitulah akar ketenangan. Ada hal-hal yang bisa kita ubah. Tapi ada lebih banyak hal yang tidak. Cuaca. Ucapan orang lain. Masa lalu. Kematian. Perpisahan. Dan di titik ini, kita dihadapkan pada sebuah pertanyaan mendalam. Apakah aku mampu menerima apa yang tidak bisa kuubah? Filsuf Epictetus pernah berkata, bukan peristiwa yang mengganggu kita, tapi penilaian kita terhadapnya. Kita sering terjebak dalam perlawanan batin. Aku seharusnya tidak kehilangan pekerjaan. Dia seharusnya tidak meninggalkanku. Hidup seharusnya tidak seberat ini. Tapi kenyataan tidak menunggu kita sepakat. Ia hanya terjadi. Semakin kita melawan, semakin besar penderitaan itu terasa. Dan justru saat kita berhenti melawan, disitulah kedamaian mulai tumbuh perlahan. Bukan berarti kita pasrah tanpa usaha. Tapi kita menerima bahwa hidup memang punya jalannya sendiri, dan tugas kita bukan mengontrol segalanya, melainkan mengarahkan hati agar tetap damai dalam ketidakpastian. Menerima bukan menyerah. Menerima adalah membebaskan diri dari beban yang tidak perlu. Di dunia yang terus meminta kita untuk lebih sukses, lebih cepat, lebih sibuk, lebih punya, kita sering lupa bahwa bahagia tidak datang dari banyaknya hal yang kita miliki, tapi dari sedikitnya hal yang kita butuhkan. Filsuf Laozi, tokoh besar dalam Taoisme, pernah menulis, ia yang tahu cukup adalah orang kaya sejati. Kesederhanaan bukan soal memiskinkan diri. Bukan pula hidup tanpa keinginan. Tapi tentang menyaring mana yang benar-benar penting. Tentang memilih keheningan dibanding kebisingan. Tentang berjalan pelan, bukan karena tertinggal, tapi karena tidak terburu-buru. Bayangkan ini. Ruangan yang rapi, pikiran yang jernih, waktu yang tidak penuh sesak. Itulah ruang untuk bernapas. Itulah bentuk nyata dari kemerdekaan batin. Dalam kesederhanaan, kita menemukan sesuatu yang dunia tak bisa beli. Rasa cukup, rasa tenang, dan rasa pulang ke dalam diri. Hidup yang merdeka bukan selalu tentang bebas dari tanggung jawab, tapi tentang bebas dari jerat yang kita buat sendiri, ekspektasi yang berlebihan, kekhawatiran yang tak berujung, dan obsesi untuk menjadi versi diri yang belum tentu kita butuhkan. Hari ini, kita belajar untuk melambat, untuk menerima, untuk melepaskan, dan untuk merangkul kesederhanaan sebagai jalan menuju kedamaian. Karena pada akhirnya, bukan dunia yang perlu kita taklukkan, tapi kegaduhan dalam pikiran kita sendiri. Dan mungkin saat kita berani hidup lebih tenang, disitulah kita menemukan hidup yang utuh, walau sederhana. Terima kasih telah mendengarkan Senandika Filsafat. Jika konten ini memberimu ruang untuk bernapas sejenak di tengah hiruk-pikuk dunia, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar kamu tidak tertinggal di perjalanan sunyi menuju kedamaian batin. Sampai jumpa di Senandika berikutnya. Tetaplah hening, tetaplah bijak, dan tetaplah pulang ke dirimu sendiri.